Memperdalam pandangan terhadap dunia. 4 hal indah. Para biku, saat terjadinya perwujudan Tathagata Arahata yang tercerahkan sempurna, muncul 4 hal yang mengagumkan dan menakjubkan. Apakah keempat hal itu? Sebagian besar orang menyukai kelekatan, menyenangi kelekatan, bergembira pada kelekatan. Namun saat dhamma mengenai ketidaklekatan diajarkan Tathagata, orang-orang ingin mendengarkannya, menyimaknya, dan mencoba memahaminya. Inilah hal yang pertama yang mengagumkan dan menakjubkan saat terjadinya perwujudan Tathagata Arahata yang tercerahkan sempurna. Sebagian besar orang menyukai keangkuhan, menyenangi keangkuhan, bergembira pada keangkuhan. Namun, saat dhamma untuk mengakhiri keangkuhan diajarkan Tathagata, orang-orang ingin mendengarkannya, menyimaknya, dan mencoba memahaminya. Inilah hal yang kedua yang mengagumkan dan menakjubkan saat terjadinya perwujudan Tathagata Arahata yang tercerahkan sempurna. Sebagian besar orang menyukai kegalauan, menyenangi kegalauan, bergembira pada kegalauan. Namun saat dhamma mengenai kedamaian diajarkan Tathagata, orang-orang ingin mendengarkannya, menyimaknya, dan mencoba memahaminya. Inilah hal ketiga yang mengagumkan dan menakjubkan saat terjadinya perwujudan Tathagata Arahata yang tercerahkan sempurna. Sebagian besar orang hidup dalam kegelapan batin, terbutakan oleh kegelapan batin, terbelenggu oleh kegelapan batin. Namun, saat dhamma untuk mengakhiri kegelapan batin diajarkan Tathagata, orang-orang ingin mendengarkannya, menyimaknya, dan mencoba memahaminya. Inilah hal yang keempat yang mengagumkan dan menakjubkan saat terjadinya perwujudan Tathagata Arahata yang tercerahkan sempurna. Saat terjadinya perwujudan Tathagata Arahata tercerahkan sempurna, muncul keempat hal yang mengagumkan dan menakjubkan ini: pemuasan, bahaya, dan jalan keluar. Sebelum pencerahan saya, wahai para biku, sebelum pencerahan saya, tak kala saya masih sosok bodhisatta, terbesit dalam diri saya, apa pemuasan di dunia ini? Apa bahayanya di dunia ini? Apa jalan keluar dari dunia ini? Lalu terbesit dalam diri saya, kesenangan dan kegembiraan apapun yang ada di dunia ini. Inilah pemuasan di dunia ini, bahwa dunia ini tidak ejek, terikat dengan penderitaan, dan akan mengalami perubahan. Inilah bahaya di dunia ini, diinyakan dan ditinggalkan hasrat dan nafsu akan dunia ini. Inilah jalan keluar dari dunia ini. Para biku, selama saya belum mengetahui cara langsung sebagaimana adanya pemuasan di dunia ini sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan keluar dari dunia ini sebagai jalan keluar, selama itulah saya belum menyatakan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada taranya di dunia ini dengan para dewa, Mara, Brahma, di dunia ini dengan para petapa dan brahmananya, para dewa dan manusianya. Namun, tak kala saya mengetahui semuanya ini secara langsung, maka saya menyatakan telah mencapai pencerahan sempurna yang tiada taranya di dunia ini dengan para dewa, Mara, Brahma, di dunia ini dengan para petapa dan brahmananya, para dewa dan manusianya. Pengetahuan dan pandangan muncul dalam diri saya, tak tergoyahkan pembebasan batinku. Inilah kelahiranku yang terakhir, tiada lagi kehidupan baru. Saya pergi mencari, wahai para biku, saya pergi mencari pemuasan di dunia ini. Pemuasan apapun yang ada di dunia ini, semuanya telah saya temukan dengan jelas. Saya telah melihat dengan kebijaksanaan sampai sejauh apa pemuasan di dunia ini. Saya pergi mencari bahaya di dunia ini. Bahaya apapun yang ada di dunia ini, semua telah saya temukan dengan jelas. Saya telah melihat dengan kebijaksanaan sampai sejauh apa bahaya di dunia ini. Saya pergi jalan keluar dari dunia ini. Jalan keluar apapun dari dunia ini, semuanya telah saya temukan dengan jelas. Saya telah melihat dengan kebijaksanaan sampai sejauh apa jalan keluar dari dunia ini. Andai tiada pemuasan, para biku, andai tiada pemuasan di dunia ini, makhluk hidup tak akan terpikat dengan dunia ini. Namun karena ada pemuasan di dunia ini, maka makhluk hidup terpikat dengannya. Andai tiada bahaya di dunia ini, makhluk hidup tak akan hilang keterpikatannya dengan dunia ini. Namun karena ada bahaya di dunia ini, makhluk hidup menjadi tak terpikat dengannya. Andai tiada jalan keluar dari dunia ini, makhluk hidup tak akan terbebas dari dunia ini. Namun karena ada jalan keluar dari dunia ini, makhluk hidup dapat terbebas darinya.
menilai objek kelekatan secara tepat. Demikian yang telah saya dengar. Suatu ketika Bagawa Tengah tinggal di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Lalu pada saat fajar, sejumlah biku mengenakan jubah dan sambil membawa mangkok dan jubah luar, mereka pergi ke Sawati untuk menerima dana. Lalu mereka berpikiran, masih terlalu pagi untuk menerima dana di Sawati. Sebaiknya kita pergi ke taman tempat para pengelana dari sekte-sekte lain. Lalu mereka pergi ke taman tempat para pengelana dari sekte-sekte lain dan menyapa para pengelana tersebut. Seusai perbincangan yang santun dan ramah ini, mereka duduk di satu sisi. Para pengelana berkata kepada mereka, "Sahabat, Petapa Gotama memaparkan pemahaman penuh atas kesenangan indrawi. Kami pun begitu. Petapa Gotama menyatakan pemahaman penuh atas rupa. Kami pun begitu. Petapa Gotama menyatakan pemahaman penuh atas perasaan. Kami pun begitu. Lalu sahabat, apakah tidak samaannya? Apa perpautannya? Apa perbedaannya antara ajaran Petapa Gotama mengenai Dhamma dan ajaran kami, antara sabdanya dan sabda kami?" Saat itu, para biku tersebut tidak membenarkan ataupun menyalahkan kata-kata para pengelana itu. Tanpa melakukan kedua hal itu, mereka bangkit dari duduknya lalu pergi sambil berpikiran, "Kami akan memahami arti dari perkataan ini di hadapan Bagawa." Seusai mereka menerima dana di Sawati dan kembali dari menerima dana, setelah makan mereka menghadap Bagawa. Dan setelah bersujud, mereka duduk di satu sisi dan menuturkan kepadanya apa yang terjadi. Bagawa berkata, "Para biku, para pengelana dari sekte-sekte lain yang berkata seperti itu perlu ditanyai seperti ini. Namun sahabat, apakah pemuasan, apakah bahaya, dan apakah jalan keluar dari kesenangan indrawi? Apakah pemuasan, apakah bahaya, dan apakah jalan keluar dari rupa? Apakah pemuasan, apakah bahaya, dan apa jalan keluar dari perasaan?" Jika ditanyai seperti itu, para pengelana dari sekte-sekte lain tak akan mampu menerangkan hal itu, dan terlebih lagi, mereka akan menemui kesulitan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut bukanlah bidang mereka. Para biku, saya tidak melihat satu makhluk pun di dunia ini dengan para dewa, Mara, Brahmana di dunia ini dengan para petapa, dan Brahmananya, para dewa dan manusianya, yang mampu memuaskan batin dengan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, kecuali Tathagata atau siswanya, atau seseorang yang telah mendalami hal tersebut dari mereka. Kesenangan indrawi. Lalu para biku, apakah pemuasan dari kesenangan indrawi? Para biku, terdapat 5 temali dari kesenangan indrawi. Apakah kelima temali itu? Rupa yang tercerapkan oleh mata, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, serta disukai, yang berhubungan dengan nafsu indrawi dan memancing nafsu. Suara yang tercerapkan oleh telinga, bau-bauan yang tercerapkan oleh hidung, cita rasa yang tercerapkan oleh lidah, objek-objek sentuh yang tercerapkan oleh tubuh, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, serta disukai, yang berhubungan dengan nafsu indrawi dan memancing nafsu. Inilah kelima temali dari kesenangan indrawi. Kesenangan dan kegembiraan yang kemudian muncul yang tergantung pada kelima temali kesenangan indrawi ini merupakan pemuasan bagi kesenangan indrawi. Lalu para biku, apa bahaya dari kesenangan indrawi? Para biku, di sini berkat keahlian yang digunakan seorang anggota suku untuk mencari penghidupan, baik penyeliaan, tata buku, hitung-menghitung, pertanian, perdagangan, perkebunan, panahan, abdi kerajaan, atau keahlian apapun. Ia harus menghadapi dingin dan panas. Ia terluka akibat serangan lalat ternak, nyamuk, angin, matahari, serta binatang melata. Ia bisa mati akibat lapar dan dahaga. Ini salah satu bahaya dari kesenangan indrawi. Segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikannya kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber, dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Jika anggota suku tersebut tidak memperoleh benda milik tak kala ia bekerja, berjuang, dan berusaha seperti itu, ia bersedih, berduka, dan meratap. Ia bercucuran air mata sambil memukul-mukul dadanya dan menjadikan tertekan sambil menangis. "Kerjaku sia-sia, upayaku tak berhasil." Ini pun satu bahaya dari kesenangan indrawi. Segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikannya kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber, dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Jika anggota suku tersebut memperoleh benda milik tak kala ia bekerja, berjuang, dan berusaha seperti itu, ia mengalami derita dan duka saat mempertahankannya.
Bagaimana agar jangan sampai raja maupun pencuri mengambil lari benda milikku, ataupun agar jangan sampai dilap api, ataupun jangan sampai terhanyut air, ataupun jangan sampai para ahli waris yang tak dikasihi mengambil lari benda milik itu, dan ia selagi menjaga dan mempertahankan benda miliknya, para raja ataupun pencuri mengambil lari benda milik itu, atau api melalapnya, atau air menghanyutkannya, atau para ahli waris yang tak dikasihi mengambil lari benda milik itu, dan ia bersedih, berduka dan meratap. Ia bercucuran air mata sambil memukul-mukul dadanya dan menjadi tertekan sambil menangis. Aku telah kehilangan benda milikku. Ini pun satu bahaya dari kesenangan indrawi, segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikannya kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Kembali, dengan kesenangan indrawi sebagai sebabnya, para raja bertikai dengan para raja, kaum Katiya bertikai dengan kaum Katiya, para Brahmana bertikai dengan para Brahmana, para perumah tangga bertikai dengan para perumah tangga, ibu bertikai dengan anak, anak bertikai dengan ibu, ayah bertikai dengan anak, anak bertikai dengan ayah, saudara bertikai dengan saudara, saudara bertikai dengan saudari, saudari bertikai dengan saudara, sahabat bertikai dengan sahabat, dan dalam pertikaian, percecokan, dan persengkatan mereka itu, mereka saling menyerang dengan kepalan tinju, gumpalan tanah, tongkat atau belati, yang menyebabkan mereka mengalami kematian atau derita maut. Ini pun satu bahaya dari kesenangan indrawi, segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikan kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Kembali, dengan kesenangan indrawi sebagai sebabnya, orang-orang menghunuskan pedang dan perisai serta mengenakan busur dan selongsong panah. Lalu mereka maju ke medan laga yang tersusun dalam dua barisan dengan anak panah dan tombak yang melayang serta pedang-pedang yang berkelabat. Dan mereka terluka oleh anak panah dan tombak, serta kepala mereka tertebas pedang, yang menyebabkan mereka mengalami kematian atau derita maut. Ini pun satu bahaya dari kesenangan indrawi, segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikan kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Kembali, dengan kesenangan indrawi sebagai sebabnya, orang-orang menghunuskan pedang dan perisai serta mengenakan busur dan selongsong panah. Lalu mereka menyerang benteng pertahanan yang licin dengan anak panah dan tombak yang melayang serta pedang-pedang yang berkelabat. Dan di sana mereka terluka oleh anak panah dan tombak, serta tersiram cairan mendidih dan remuk tertindih oleh benda-benda berat, serta kepala mereka tertebas pedang, yang menyebabkan mereka mengalami kematian atau derita maut. Ini pun satu bahaya dari kesenangan indrawi, segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikannya kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Kembali, dengan kesenangan indrawi sebagai asalnya, orang-orang menyatroni rumah, menjara harta, melakukan perampokan, menyergap jalan-jalan raya, menggoda istri orang lain, dan ketika mereka tertangkap, para raja menjatuhkan aneka jenis siksaan kepada mereka, yang menyebabkan mereka mengalami kematian atau derita maut. Ini pun satu bahaya dari kesenangan indrawi, segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan saat ini karena menjadikannya kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Kembali, dengan kesenangan indrawi sebagai sebabnya, orang-orang menuruti perbuatan tubuh, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran yang salah. Setelah melakukan hal itu, saat hancurnya tubuh, setelah mati, mereka terlahir ulang di alam sengsara, di alam buruk, di alam rendah, di neraka. Inilah satu bahaya dari kesenangan indrawi, segunung penderitaan yang tampak dalam kehidupan mendatang, karena menjadikan kesenangan indrawi sebagai sebab, sumber dan dasarnya, dengan kesenangan indrawi semata sebagai sebabnya. Dan para biku, apakah jalan keluar dari kesenangan indrawi? Jalan keluarnya adalah dihilangkan hasrat dan nafsu, ditinggalkannya hasrat dan nafsu akan kesenangan indrawi. Inilah jalan keluar dari kesenangan indrawi. Bahwa para petapa dan brahmana yang tidak memahami sebagaimana adanya pemuasan sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan keluar sebagai jalan keluar dari kesenangan indrawi, bisa sendiri memahami sepenuhnya akan kesenangan indrawi, ataupun membimbing orang lain agar mereka bisa memahami sepenuhnya akan kesenangan indrawi. Itu tidaklah mungkin. Bahwa para petapa dan brahmana yang memahami sebagaimana adanya pemuasan sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya,
dan jalan keluar sebagai jalan keluar dari kesenangan indrawi, bisa sendiri memahami sepenuhnya akan kesenangan indrawi ataupun membimbing orang lain agar mereka bisa memahami sepenuhnya akan kesenangan indrawi, itu adalah mungkin. Rupa. Para biku, apakah pemuasan dari rupa? Seandainya ada seorang gadis dari kalangan Katia atau kalangan Brahmana atau keturunan berumah tangga yang berusia 15 atau 16 tahun, tidak terlalu tinggi ataupun terlalu pendek, tidak terlalu kurus ataupun terlalu gemuk, tidak terlalu hitam ataupun terlalu putih. Apakah kecantikan dan kejelitaannya berada pada puncaknya? Benar Bante, kesenangan dan kegembiraan yang muncul karena kecantikan dan kejelitaan tersebut adalah pemuasan dari rupa. Dan para biku, apakah bahaya dari rupa? Belakangan kemudian, seseorang mungkin menjumpai perempuan yang sama itu juga pada usia 80, 90, atau 100 tahun, renta, bungkuk bak penyangga atap, meringkuk, disanggah oleh tongkat jalan, terhuyung-huyung, lemah, keremajaannya telah hilang, giginya telah tanggal, berambut uban, berambut jarang, tak berambut, berkeriput, dengan semua anggota tubuh yang bertutul. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah kecantikan dan kejelitaan yang lampau telah lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar Bante, para biku, inilah satu bahaya dari rupa. Kembali, seseorang mungkin menjumpai perempuan yang sama itu juga menderita sakit, menderita dan sakit keras, terbaring kotor dalam air kencing dan kotorannya sendiri, digotong sebagian orang dan diletakkan orang-orang lainnya. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah kecantikan dan kejelitaan yang lampau telah lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar Bante, para biku, ini pun satu bahaya dari rupa. Kembali, seseorang mungkin menjumpai perempuan yang sama itu juga, sebagai mayat yang tergeletak di tanah pembuangan mayat, mati 1 hari, 2 hari, atau 3 hari lalu, membengkak, kehitaman, dan mengeluarkan zat sisa. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah kecantikan dan kejelitaan yang lampau telah lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar Bante, para biku, ini pun satu bahaya dari rupa. Kembali, seseorang mungkin menjumpai perempuan yang sama itu juga sebagai mayat yang tergeletak di tanah pembuangan mayat, dimangsa oleh burung gagak, burung elang, burung nazar, anjing, serigala, atau aneka jenis cacing. Rangka tubuh dengan daging dan darah yang disatukan oleh urat otot, rangka tubuh tak berdaging yang terpercik darah yang disatukan oleh urat otot, rangka tubuh tanpa daging dan darah yang disatukan oleh urat otot, tulang belulang yang tercerai-berai, berserakan di segala penjuru, tulang tangan di sini, tulang kaki di sana, tulang paha di sini, tulang rusuk di sana, tulang pinggul di sini, tulang bokong di sana, tulang tengkorak di sini, tulang belulang yang memutih, yang berwarna seperti kerang, tulang belulang yang bertumpukan, tulang belulang yang sudah lebih dari 1 tahun, mengeropos dan hancur menjadi debu. Bagaimana menurut kalian para biku? Apakah kecantikan dan kejelitaan yang lampau telah lenyap dan bahayanya menjadi nyata? Benar Bante, para biku, ini pun satu bahaya dari rupa. Dan para biku, apakah jalan keluar dari rupa? Jalan keluarnya adalah dihilangkan hasrat dan nafsu, ditinggalkannya hasrat dan nafsu akan rupa. Inilah jalan keluar dari rupa. Bahwa para petapa dan brahmana tidak memahami sebagaimana adanya pemuasan sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan keluar sebagai jalan keluar dari rupa, bisa sendiri memahami sepenuhnya akan rupa ataupun membimbing orang lain agar mereka bisa memahami sepenuhnya akan rupa, itulah tidak mungkin. Bahwa para petapa dan brahmana yang memahami sebagaimana adanya pemuasan sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan keluar sebagai jalan keluar dari rupa, bisa sendiri memahami sepenuhnya akan rupa ataupun membimbing orang lain agar mereka bisa memahami sepenuhnya akan rupa, itu adalah mungkin. Perasaan. Dan para biku, apakah pemuasan dari perasaan? Di sini para biku, jauh dari kesenangan indrawi, jauh dari keadaan buruk, seorang biku memasuki dan berdiam di dalam jana pertama yang disertai oleh pergerakan dan pencekraman kesadaran dengan kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena penyunyian diri. Pada saat seperti itu, ia tidak menghendaki derita bagi dirinya sendiri ataupun derita bagi orang lain, ataupun derita bagi keduanya. Pada saat tersebut, ia hanya merasakan perasaan terbebas dari derita. Pemuasan yang tertinggi dari perasaan adalah kebebasan dari derita. Demikianlah sabda saya. Kembali,
Dengan redanya penggerakan dan pencengkraman kesadaran, seorang biksu memasuki dan berdiam dalam jana kedua. Dengan lenyapnya juga kegiuran, ia memasuki dan berdiam dalam jana ketiga. Dengan ditinggalkannya rasa senang dan sedih, ia memasuki dan berdiam di dalam jana keempat. Pada saat seperti itu, ia tidak menghendaki derita bagi dirinya sendiri ataupun derita bagi orang lain, ataupun derita bagi keduanya. Pada saat tersebut, ia hanya merasakan perasaan yang terbebas dari derita. Pemuasan yang tertinggi dari perasaan adalah kebebasan dari derita. Demikianlah sabda saya. Dan para biku, apakah bahaya dari perasaan? Perasaan tidaklah ejek, merupakan penderitaan dan akan mengalami perubahan. Inilah bahaya dari perasaan. Dan para biku, apakah jalan keluar dari perasaan? Jalan keluarnya adalah dihilangkannya hasrat dan nafsu, ditinggalkannya hasrat dan nafsu akan perasaan. Inilah jalan keluar dari perasaan. Bahwa para petapa dan brahmana yang tidak memahami sebagaimana adanya pemuasan sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan keluar sebagai jalan keluar dari perasaan, bisa sendiri memahami sepenuhnya akan perasaan, ataupun membimbing orang lain agar mereka bisa memahami sepenuhnya akan perasaan. Itu tidaklah mungkin. Bahwa para petapa dan brahmana yang memahami sebagaimana adanya pemuasan sebagai pemuasan, bahaya sebagai bahaya, dan jalan keluar sebagai jalan keluar dari perasaan, bisa sendiri memahami sepenuhnya akan perasaan ataupun membimbing orang lain agar mereka bisa memahami sepenuhnya akan perasaan, itu adalah mungkin. Itulah yang disampaikan Bhagawa. Para biku merasa puas dan senang dengan sabda dari Bhagawa itu.